Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran kepada kalian tentang penentuan perubahan entalpi atau delta H dengan cara hukum Hess. Oke. Berdasarkan hukum Hess, delta H suatu reaksi itu tidak bergantung pada jalannya reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Jadi, mau dia terjadi beberapa tahap, mau 2 tahap, 3 tahap, atau 4 tahap, yang penting itu keadaan awal dan keadaan akhirnya, gitu. Ada cara yang pertama, itu berdasarkan diagram siklus Hess. Jadi misal di sini nih, ada suatu diagram siklus Hess. Nah, kamu disuruh tentukan delta H pembentukan gas CO2 atau delta HF dari gas CO2. Nah, kalau kalian perhatikan siklusnya di sini ya, Nak, arahnya semua kemana sih, Nak? Arahnya semua adalah ke CO2, arah panahnya ya. Semua ke CO2. Jadi di sini pembentukan CO2 itu ada dua cara. Cara yang pertama tuh cara langsung, Nak, dari sini ke sini arahnya nih. Nih, ya, tahap pertama. Ya. Kemudian tahap kedua ada cara yang lain ya. Nah, cara yang lain itu tuh dari sini ya, dari bawah sini. Startnya di sini nih, startnya di sini ya. Cara pertama, cara langsung ini tadi ya ke sini. Kemudian cara yang kedua gimana? Cara yang kedua dari 2C plus 2O2 jadi 2CO plus O2 dulu ya, ini dengan harga delta H-nya segini. Kemudian baru dari sini 2CO plus O2 menjadi 2CO2 dengan harga delta H segini. Gitu. Nah, berarti ada dua cara ya, Nak. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Cara yang kedua dari sini, kemudian baru jadi ini. Oke, berarti berdasarkan menurut hukum Hess ya, delta H-nya itu sama, Nak. Jadi dari tahap ini dan tahap pertama maupun cara yang kedua ini, cara yang pertama dan cara yang kedua ini itu mempunyai harga delta H yang sama. Kalau ini diibaratkan dia harganya adalah delta H1, kemudian ini delta H2 dan ini delta H3, maka bisa diperoleh delta H1 bisa diperoleh dari penjumlahan ini dan ini, delta H2 dan delta H3. Ya, oke. Karena ini pembentukan CO2 ya, yang dicari adalah pembentukan CO2 ya. Berarti yang misalkan yang dicari adalah delta H1-nya ya. Berarti delta H1-nya penjumlahan dari delta H2 ditambah dengan delta H3, min 222 ditambah min 566. Hasilnya adalah min 788 kJ. Nah, ini diperoleh harga delta H segini. Hati-hati ya, Nak. Ini pembentukan gas CO2. Gas CO2, sedangkan di sini itu 2CO2. Ya, ada angka 2 CO2, berarti itu pembentukan 2 mol. Padahal kalau di sini yang ditanyakan adalah pembentukan gas CO2 dalam 1 mol. Berarti harga delta H-nya juga harus dibagi 2 atau dikali setengah. Hasilnya diperoleh min 394 kJ per mol. Setelah diagram siklus Hess, ada yang kedua yaitu diagram tingkat energi, ya. Nih, sini ada diagram tingkat energi. Sama sih, Nak, kalian lihat nih arah panahnya. Menurut hukum Hess masih sama nih. Delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Oke, ya nanti hasilnya sama. Ketemunya min 788 dan ini juga 2 ya. 2 CO2. Berarti juga harus dibagi dengan 2. Ketemunya sama min 394 kJ per mol. Oke. Diagram tingkat energi dan diagram siklus Hess menurut Ibu itu mudah sih, kalian mungkin bisa pahami sendiri itu. Nah, cara yang ketiga yaitu jika diketahui persamaan termokimianya. Jadi ada reaksi nih, di sini ada dua reaksi pertama dan reaksi kedua. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi yang kedua. Kamu disuruh menentukan delta HF dari gas CO2. Kamu harus tahu dulu nih pembentukan CO2 itu terbentuk dari apa. Delta HF kemarin kan dari unsur jadi senyawa. Berarti di sini CO2 itu terbentuk dari unsurnya C dan O2. Nah, bagaimana cara menentukan delta H-nya kalau diketahui dua reaksi ini? Nah, kalian lihat nih, Nak. C di kiri, C ini kan di kiri. C adanya di reaksi nomor 1. Karena dia sama-sama di kiri, ya udah kita tuliskan aja apa adanya karena ini sama-sama di kiri ya. Oke. Nah, di sini ya. Kemudian CO2. CO2 itu ada di sebelah kanan. Ada pada reaksi nomor 2 dan ada pada sebelah kanan. Sama ya, ini juga sama di sebelah kanan. Ya udah, karena sama-sama di kanan kita tuliskan apa adanya. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan, Nak. Jadi ini kita jumlahkan. Yuk, kita cek ya. Ada nggak unsur yang sama, Nak? Ada unsur yang sama nggak? Kalau ada sama, baik di kiri dan kanan ada yang sama, berarti kita bisa saling hilangkan. Yang sama apa sih, Nak? Ini ya, CO ya. Di kiri ada CO, di kanan juga ada CO, sama jumlahnya 1. Berarti ini bisa saling kita hilangkan atau H habis. Tinggal kita jumlahkan semuanya. Di sini berarti ada C, terus ada setengah O2 ditambah setengah O2, setengah tambah setengah jadinya 1 ya, berarti ada O2, kemudian sebelah kanan ada apa? Ada 1 CO2. Nah, delta-nya gimana? Delta-nya juga kita jumlahkan, berarti min ini ditambah min ini, hasilnya min 394 kJ. Nah, ini sama kan? Ini yang diminta sama dengan ini. Oke, berarti sudah ketemu nih, harga delta-nya adalah sekian. Nah, ada yang harus kalian perhatikan. Dalam perhitungan persamaan termokimia itu berlaku ya. Kalau reaksinya dibalik, maka harga delta H-nya juga berubah. Kalau tadinya plus dibalik ya jadinya min. Kayak delta HF dan delta HD itu lah ya. Ya kan?
kebalikannya, berarti tandanya plus dan minusnya itu berubah. Kalau reaksinya dibalik berarti dari tadinya plus jadi min, kalau tadinya min ya jadi plus gitu. Jika reaksinya dikalikan dengan X, maka harga delta H-nya juga dikalikan X. Kalau reaksinya dikalikan 2, berarti delta H-nya juga dikalikan 2. Kalau reaksinya dibagi dengan X, maka harga delta H-nya juga harus dibagi dengan X. Ibu kasih contoh misal, diketahui reaksi ini ya. Kalian bisa pause dulu terus kalian pahami. Nah, yang ditanyakan di sini ada dua reaksi, reaksi pertama dan ada reaksi kedua. Yang ditanyakan adalah ini, Nak. Gimana sih cara menentukannya? Kalian tinggal lihat aja reaksi yang diminta. Nah, caranya gini, Nak. S itu ini ada 2 S ya. Nah, S itu ada pada reaksi nomor berapa? S itu ada pada reaksi nomor 1 ya. Ya, sama nih, sama-sama di kiri juga. Nih ya, ini S ada pada reaksi nomor 1. Sama-sama S. Bedanya apa? Di sini 1, kalau yang diminta adalah 2. Karena yang diminta 2 berarti harga delta hanya harus dikalikan 2 juga. Jadinya gini ya. Dikalikan 2 semua, 2, 2, 2. Harga deltanya juga ikut dikalikan 2, jadinya min 300. Kemudian, yang selanjutnya adalah yang diminta O2. O2 juga di sebelah kiri. Tapi di sini O2-nya ada di dua reaksi nih. Berarti kita abaikan dulu, Nak. Kita ganti ke yang lain. Ganti ke SO3. SO3 sama-sama di sebelah kanan. Kemudian koefisiennya juga sama-sama 2. Sama ya, berarti nggak usah diubah. Ya udah tuliskan apa adanya. Gitu. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan seluruhnya. Ada yang sama nggak, Nak? Di kiri dan kanan. Ada yang sama ya? Yang sama ini loh. Ini sama ini. Kalau sama bisa saling kita hilangkan. Oke. Ya. Ada yang sama kan? Ini ya kita hilangkan. Berarti tinggal kita jumlahkan seluruhnya. Ada 2S, di sini ada 2O2 ditambah 1O2, jadinya 3O2 ya. Kemudian di sini ada 2SO3. Sudah sama ya sama yang diminta. Harga delta H-nya tinggal kalian jumlahkan, ketemu delta H sekian. Gitu. Ibu kasih satu contoh lagi deh. Nih, ada 3 reaksi. Reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Yang diminta reaksinya adalah ini, Nak. Nah, sama kayak tadi, kita lihat nih. C3H8. C3H8 ada pada reaksi nomor berapa, Nak? C3H8 ada di reaksi nomor 3 ya. Jadi sebenarnya nggak harus urut sih, harus dicari dari ini. Tapi kamu lihat dari reaksinya aja. Oh, yang diminta C3H8. C3H8 ada pada reaksi nomor 3 ini ya. C3H8 ada pada reaksi nomor 3. Nah, tapi yang diminta di soal itu di kiri. Sedangkan yang diketahui di soal itu di kanan. Berarti kan harus dibalik ya, Nak. Nah, kalau dibalik berarti harga delta hanya juga harus dibalik, reaksinya dibalik nih. Nih ya. CH3, kemudian ini menjadi sebelah kiri, ini jadi sebelah kanan. Nah, harga deltanya gimana? Harga deltanya dari min jadi plus. Kemudian O2 karena ada di 2 kita tinggal dulu, di-keep dulu, ganti yang lain. 3CO2 ada pada reaksi nomor berapa? Nah, ada pada reaksi nomor 1 ya, ini ya. Oke. Sama nggak? Sama-sama di kanan nih, berarti nggak perlu dibalik. Tapi di sini ada koefisien 3 yang diminta, padahal ini cuman 1. Berarti reaksi nomor 1 ini harus kita kalikan 3 semua. Ini harus kita kalikan 3 yang reaksi nomor 1. Semua dikalikan 3. Harga delta hanya juga jadi dikalikan 3. Terus yang selanjutnya tinggal yang H2O nih. H2O ada pada reaksi nomor 2. Bedanya apa? Di sini 4, di sini 2. Berarti yang reaksi nomor 2 harus dikalikan 2. Semuanya dikalikan 2. Reaksinya juga sama-sama di kanan ya, berarti nggak perlu dibalik. Oke, cuman dikalikan 2 semua. Nih reaksi nomor 2 harus kita kalikan 2 semua. Oke, dikalikan 2 semua, deltanya juga ikut dikalikan 2. Tinggal kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, ada yang sama enggak? Nah, ada ya. Apa aja yang sama? Ini ya. Ini sama, berarti bisa dihilangkan. Terus hanya juga sama, bisa dihilangkan. Dah, tinggal kita jumlahkan. Ini turun. Ini ya, CH3. Terus ini ada 3 dan 2, berarti totalnya 5. Dan sebelah kanan ada 3CO2 dan ada 4H2O. Sudah sama enggak, Nak, sama reaksi yang diminta? Sama ya, berarti tinggal kita jumlahkan harga delta H-nya. Ketemu delta H-nya min 530 kJ. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Sampai bertemu di video selanjutnya.